Asita. Saya Farida. Saya Randika Rangga Saputra. Kami akan menjelaskan tentang teknik sequencing dan analisisnya. Untuk yang pertama, ada pengertian sequencing DNA. Pengertian sequencing DNA. Sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequence DNA. Sequencing DNA bertujuan untuk menentukan urutan basa nitrogen dalam kurung adenin, guanin, sitosin, dan timin, suatu sampel DNA. Sequencing DNA juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan identitas maupun fungsi gen atau fragmen DNA lainnya dengan cara membandingkan hasil sequence DNA dengan sequence DNA lain yang sudah diketahui. Untuk prinsip dasar sequencing DNA tersendiri, itu ada DNA sequencing menggunakan metode PCR atau polymerase chain reaction sebagai pijakan teorinya. DNA yang akan ditentukan urutan basa ACGT-nya dijadikan sebagai cetakan atau template untuk kemudian diamplifikasi menggunakan enzim dan bahan-bahan yang mirip dengan reaksi PCR. Namun, ada penambahan beberapa reaksi tertentu. Proses ini dinamakan cycle sequencing. Untuk perbedaan cycle sequencing dengan PCR biasa itu, yang pertama, primernya yang digunakan hanya satu untuk satu arah pembacaan, tidak dua atau sepasang seperti PCR. Yang kedua, pada cycle sequencing juga menggunakan DNTP atau dideoksiribonukleotide triphosphate atau modifikasi dari DNTP yang kehilangan gugus OH pada posisi 3. Sequencing DNA juga memiliki komponen-komponen tertentu. Yang pertama, komponen sequencing DNA template. Fungsinya sebagai cetakan atau sampel DNA yang akan di-sequencing. Yang kedua ada primer, fungsinya untuk memulai proses pemanjangan DNA. Yang ketiga ada DNA polimerase 1, fungsinya enzim yang mereplikasi atau memperpanjang rantai DNA. Yang keempat ada di NTPS, fungsinya bahan pembentuk sintesis DNA. Dan yang kelima ada di NTPS, untuk fungsinya menghentikan proses pemanjangan atau sintesis DNA. Sequencing DNA ada memiliki dua metode. Yang pertama ada metode Marsham-Gilbert. Untuk prinsip dasarnya, modifikasi secara kimia pada sebagian basa nukleotida tertentu dan pemotongan tulang punggung gula fosfat pada sisi yang berdekatan dengan basa yang dimodifikasi. Untuk tahapan utamanya, yang pertama yaitu persiapan DNA, yang kedua perlakuan bahan kimia, yang ketiga elektroforesis, dan yang keempat autoradiografi. Pada metode Marsham-Gilbert ini ada memiliki tahapan utama. Yang pertama, persiapan DNA. Ujung 5 DNA diberi laba radioaktif atau reaksi kinase menggunakan gamma-32P ATP. Ada di bawah itu ada untai tunggal DNA 1, 2, 3, dan 4. Untuk di ujung kiri 32P dan di ujung kanan ada OH. Pada 4 gambar tadi sudah dijelaskan, yang pertama itu ada dimetil sulfat atau DIMS, yang kedua ada asam fosfat, yang ketiga hirazin tambah NaCl, dan yang keempat hirazin tambah NaCl juga. Pada piperidin memotong tulang punggung gula fosfat DNA pada sisi yang dimodifikasi. Potongan-potongan DNA selanjutnya dielektroforesis pada gel poliakrilamid, divisualisasi di bawah sinar X dan difoto. Dan yang terakhir yaitu ada metode Sanger. Metode sequencing DNA berdasarkan penggabungan selektif rantai terminating dideoksi oleh polimerase DNA selama in vitro replikasi DNA. Dalam metode ini, 4 reaksi sintesis DNA atau PCR terpisah dilakukan dalam 4 tabung terpisah dengan satu jenis DNTP. Setelah reaksi PCR, fragmen DNA yang dihasilkan didenaturasi panas dan dipisahkan dengan elektroforesis gel. Kemudian, fragmen divisualisasikan dengan menggunakan primer berlabel dalam kurung radioaktif atau fluoreson. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.